Dalam video singkat kali ini, saya akan membahas terkait penelitian saya yang berjudul Prediksi Harga Ekspor Nikel di Indonesia berdasarkan metode Support Vector Regression. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 2103 2010100 dari mata kuliah Data Mining Paralel A. Kita akan memasuki bab pertama, yaitu latar belakang. Indonesia adalah sebuah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, telah mengalami peningkatan signifikan dalam volume dan nilai ekspor nikel. Dengan meningkatnya transisi energi dan permintaan kendaraan listrik, prediksi harga nikel menjadi semakin penting. Metode Support Vector Regression atau SVR telah terbukti efektif dalam memprediksi harga ekspor non-migas di Indonesia. Penelitian ini akan menggabungkan data historis ekspor nikel di Indonesia dan teknik SVR untuk menghasilkan model prediksi harga ekspor nikel yang akurat. Dengan memahami dinamika pasar dan menerapkan teknik analisis yang canggih seperti SVR, diharapkan bahwa laporan ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pelaku industri, investor, dan pengambil kebijakan dalam menghadapi fluktuasi harga nikel di pasar global. Dalam penelitian kali ini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara faktor-faktor eksternal seperti volume produksi, permintaan global dengan harga ekspor nikel di Indonesia. Kedua, seberapa efektif metode Support Vector Regression dalam memprediksi harga ekspor nikel di masa depan berdasarkan data historis ekspor nikel di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana implikasi hasil prediksi harga ekspor nikel menggunakan metode SVR terhadap pengambilan keputusan di sektor pertambangan dan perdagangan nikel di Indonesia. Menjawab 3 rumusan masalah tadi, terdapat 3 tujuan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, untuk mengendalami hubungan antara faktor-faktor eksternal seperti volume produksi, permintaan global dengan harga ekspor nikel di Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi seberapa efektif metode SVR dalam memprediksi harga ekspor nikel di masa depan berdasarkan data historis ekspor nikel di Indonesia. Yang terakhir, untuk mengeksplorasi implikasi hasil prediksi harga ekspor nikel menggunakan model SVR terhadap pengambilan keputusan di sektor pertambangan dan perdagangan nikel di Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, yaitu subbab ekspor nikel di Indonesia. Indonesia telah menjadi pemain kunci di pasar nikel global, khususnya dalam ekspor biji nikel dan turunannya. Keputusan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel mentah merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengembangkan sektor pertambangan hilir di Indonesia. Dengan memprioritaskan nilai tambah dan pengembangan industri dalam negeri, Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari cadangan nikel yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Kemudian kita masuki subbab Support Vector Regression. Support Vector Regression merupakan pengembangan dari Support Vector Machine yang biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi. Penggunaan SVR dalam penelitian dan aplikasi industri terus berkembang. Dengan studi terbaru mengeksplorasi berbagai cara untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi model SVR. Kemudian kita masuki subbab implikasi hasil prediksi. Implikasi dari hasil prediksi menggunakan metode Support Vector Regression sangatlah penting, terutama dalam konteks ekonomi dan industri. Hasil prediksi yang dihasilkan oleh SVR memiliki implikasi yang luas dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, publik, hingga ekonomi dan pertanian. Keakuratan dan keandalan SVR dalam membuat prediksi menjadikannya alat yang berharga dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang terakhir adalah subbab faktor resiko dan ketidakpastian. Dalam konteks prediksi harga menggunakan Support Vector Regression, faktor resiko dan ketidakpastian memegang peranan penting dalam menentukan keakuratan model. SVR yang mengadopsi prinsip meminimasi resiko struktural untuk memperkirakan fungsi dengan meminimalkan batas atas generalisasi seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan parameter model yang optimal. Kemudian kita akan memasuki bab 3 terkait subbab pengumpulan data. Data yang dikumpulkan merupakan data ekspor nikel pada tahun 2014 hingga tahun 2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Databox. Penelitian ini mengintegrasikan data dari kedua sumber tersebut untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diperoleh. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Terdapat 3 data, yaitu data produksi nikel, data ekspor nikel, dan data nilai ekspor nikel dalam bentuk US dollar.
Kemudian kita akan memasuki variabel. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas atau variabel independen adalah dalam penelitian ini adalah data produksi nikel. Dan untuk variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah data ekspor dan data total nilai ekspor dalam bentuk US dollar. Kemudian kita akan memasuki flowchart. Dimulai dari kegiatan mulai, kemudian studi literatur, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, pengumpulan data, preprocessing, evaluasi model, interpretasi hasil, kesimpulan, dan dilanjutkan oleh kegiatan selesai. Sekian penjelasan saya terkait penelitian saya dari bab 1 hingga bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.